Ini kelihatan ya kursor saya? Kelihatan, kelihatan. Oke, nanti kalau menjelaskannya. Oke, kita melihatnya neurotransmitter ini merupakan suatu sinyal kimia untuk komunikasi sel saraf satu dengan sel saraf yang lain, serta dengan sel target. Jadi kan sel saraf itu ada banyak ya, jadi tidak semuanya itu harus gabung kayak kalau di kabel itu harus nempel semua, tapi justru ada eh, di antaranya ada sinaps-sinapsnya ya. Jadi ada kalau di listrik itu ada yang dipotong terus ditempel lagi. Dan ini disekresikan oleh neuron yang merespon potensial aksi akibat perubahan gradien natrium dan kalium sepanjang syaraf. Jadi kalau Anda ingat bahwa akan ada sinyal akan membuka gerbang natrium dan kalium untuk masuk dan keluarnya ion, sehingga akan jadi gradien atau perbedaan potensial yang akan diteruskan ke saraf lain ataupun ke target jaringan. Bila berikatan dengan reseptor akan memberikan sinyal atau dampak pada neuron atau organ lain, misalnya otot, pembuluh darah, dan kelenjar. Jadi kalau neurotransmitter ini tidak berikatan dengan reseptor, meskipun dia disekresi, dia tidak akan memberikan aksi atau sinyal. Nah, konsentrasinya hanya sedikit sekali di dalam sistem saraf. Ini akan berdifusi melalui sinapsis ke sel lain. Ya. Sinapsis itu kayak bagian yang kosong antara satu sel dengan sel yang lain. Dan bila terjadi disfungsi neurotransmitter, maka dapat menimbulkan beberapa gangguan, baik mental maupun gangguan uh, otot ya, kontraksi otot. Adapun sifatnya dari neurotransmitter itu disintesis oleh neuron presinaptik ya. Kalau yang possinaptik dia hanya ada reseptornya. Kemudian dilokalisasi atau dikumpulkan pada vesikula di neuron presinaptik. Kemudian dilepaskan atau dirilis secara eksositosis, jadi dari vakuol tadi nempel ke membran, kemudian membrannya dibuka, dia akan dikeluarkan dari neuron presinaptik dalam keadaan fisiologi ya. Kemudian secara cepat dikeluarkan dari celah sinaptik melalui aptik, ambilan atau degradasi. Jadi kalau sudah dia uh, disekresi atau dikeluarkan, dia akan menempel ke reseptor ya, bertemu dengan reseptor pada neuron possinaptik. Tetapi kalau dia balik ke sel presinaptik, dia akan diaptik atau dimasukkan kembali untuk disimpan lagi atau didegradasi. Ini yang nomor 4 ya. Diaptik atau diambil lagi untuk disimpan lagi. Kemudian berikatan dengan reseptor untuk selanjutnya memunculkan respon biologis. Nah, kriteria neurotransmitter ini harus disintesis di dalam neuron secara de novo. Maksudnya, neuron itu sendiri yang akan mensintesis di selnya tersebut. Kemudian disimpan dalam ujung saraf sebelum dilepas, dimasukkan ke dalam vesikel, seperti kantong-kantong seperti itu. Jadi pada saat dia dibutuhkan baru dilepaskan. Dan ini dilepaskan bila ada stimulus yang tepat seperti potensial aksi. Kalau ada stimulusnya baru bisa dirilis. Memiliki tempat pengenalan dan pengikatan di sel target possinaptik. Ya. Kalau sel targetnya tidak punya reseptor, maka disekresi neurotransmitter ini tidak akan ada dampaknya. Karena tidak berikatan dengan reseptornya yang sesuai. Kemudian memiliki mekanisme inaktivasi dan terminasi. Jadi dia tidak terus-menerus bekerja, tetapi ada mekanisme penghambatan atau terminasi ya. Jadi ini adalah suatu yang biru-biru kecil ini merupakan prekursor dari neurotransmitter. Kemudian ini adalah yang gambar yang ini adalah enzim pensintesis ya, ini secara umum ya. Jadi ada substratnya, ini ada enzimnya, kemudian disintesis ya. Molekulnya terus disintesis prekursor dengan katalisis enzim ini. Enzimnya ini disintesis, kemudian dibentuk menjadi suatu
neurotransmitter. Kemudian neurotransmitter ini akan disimpan di dalam suatu vesikel. Ini vesikelnya ya. Ini vesikel. Jadi kemudian kalau terjadi kekacauan atau kerusakan, misalnya vesikelnya ini bocor, maka dia akan didegradasi karena dia tidak bisa berfungsi, dia tidak bisa berikatan dengan reseptor, sehingga ini didegradasi atau di katabolisme dipecah. Nah, bila ada potensial aksi, ya, ini ada potensial aksi, maka vesikel yang ada di sana tadi maka akan digeser masuk mendekati ke membran sel, kemudian dikeluarkan secara eksositosis ya. Neurotransmitter dilepaskan, ya ini dilepaskan, kemudian dia akan bereaksi dengan reseptor. Ini reseptornya ya. Kalau molekul bereaksi dengan reseptor pada positnap, dia akan menimbulkan terjadinya suatu aksi. Nah, bagaimana dengan neurotransmitter kan dilepaskan secara diffuse ya. Sebagian bisa berikatan dengan reseptor, sebagian lagi dia akan nempel di presinapnya. Nah, yang nempel di presinapnya ini menunjukkan bahwa yang di sini ini sudah penuh, di reseptornya sudah penuh. Maka dia akan menjadi suatu inhibitor. Dia akan menginhibisi untuk pelepasan dari si neurotransmitter ya. Ini autoreseptornya. Kalau dia sudah banyak yang diikat di sini, berarti di sini sudah jenuh, maka ada mekanisme penghambatan. Ini adalah sinaps ya. Sinaps itu sambungan antara neuron yang satu dengan neuron yang lain. Pada saat impuls melewati sinaps, impuls dapat terus dijalarkan atau dihambat. Pada sinaps terdapat celah yang disebut dengan celah sinaps dengan lebar kurang lebih 200 angstrom. Sebesar apa? Wah, kecil banget ya. Ini ya, ini adalah sinapsnya, ini adalah celah. Ini celah ini yang sangat kecil, 200 angstrom. Nah, ini yang merah-merah ini adalah neurotransmitter. Neurotransmitter disekresi secara diffuse yang sebagian masuk atau nempel ke dalam reseptor, maka dia akan terjadi aksi ya. Nah, ini sama ya. Ini kalau yang sintesis mulai dari sini, ini ada yang langsung di uptake ya, karena dia tidak dipakai langsung di uptake. Kalau sebagian ada yang degradasi ya. Ini masuk, kemudian disintesis menjadi suatu enzim. Ini substrat, ini enzimnya, kemudian ini adalah neurotransmitternya, disimpan dalam satu vesikel, kemudian dia nempel ke sini, disekresi ini ya. Kemudian ini ada reseptor postsinaptik. Kalau sudah berikatan dengan reseptor postsinaptik, dia akan membentuk suatu aksi ya atau respon. Sedangkan dia yang kembali nempel di presinap, dia bisa didegradasi atau diuptake, dimasukkan lagi, disimpan lagi. Begitu. Ya, oke, sama dengan yang tadi ya. Oke, adapun macam dari neurotransmitter kalau berdasarkan fungsinya, ada yang berfungsi sebagai eksitatori atau perangsang. Contohnya adalah asetilkolin, aspartat, dopamin, histamin, norepinefrin, epinefrin, dan glutamat, serta satu serotonin. Sedangkan yang neurotransmitter inhibitory atau penghambat adalah GABA, glisin, dan taurin. Ada pembagian lain dari kalau tadi berdasarkan fungsinya sebagai inhibitor atau aktivator ya. Ini ada yang ukuran, berdasarkan ukuran ada small molecule neurotransmitter, ada yang bentuk peptida. Peptida itu kumpulan dari ikatan dari beberapa asam amino yang cukup besar ya. Jadi ini yang paling kecil, ini yang lebih besar. Asetilkolin, norepinefrin ini yang termasuk small molecule transmitter, dopamin, epinefrin, dan serotonin. Sedangkan yang berupa peptida
ada VIP, ada somatostatin, dan enkefalin dan neurotensin. Jadi ini merupakan suatu polipeptida yang berikatan antara tiga ini ya. Nanti bisa dipotong di satu sisi, dipotong di satu sisi tergantung dari kebutuhan. Kemudian ada kolesistokinin yang berikatan dengan enkefalin, kemudian ada enkefalin, kemudian ada substan P dan TRH. Ini merupakan yang dalam bentuk yang peptida. Jadi molekulnya ini lebih besar, yang ini yang molekul-molekul yang lebih kecil ukurannya. Biosintesis atau pembentukan neurotransmitter ini masih secara umum ya, di mana banyak neurotransmitter berasal dari asam amino. Asam amino itu sebagian besar disintesis di dalam sel saraf, di mana jalur biosintesis asam amino dan neurotransmitter ini memerlukan kofaktor. Anda ingat dulu di semester 1 ya. Kofaktor ini merupakan bagian dari suatu enzim ya. Kalau enzimnya itu tidak mempunyai kofaktor, maka kofaktornya akan tidak berikatan di enzimnya, maka tidak akan bisa berfungsi dengan baik enzimnya. Contoh dari kofaktor adalah piridoksal fosfat, diamin pirofosfat, dan vitamin B12. Nah, kalau kekurangan kofaktor tersebut dapat menyebabkan suatu kondisi neuropati, gangguan fungsi neuron tertentu di dalam sistem saraf. Jadi contohnya seperti rasa kebas ya, kebas atau kalau kebas itu kayak nggak terasa ya. Kalau kesemutan, nah itu lebih berat biasanya ya. Nah, secara umum neurotransmitter ini terbentuk di ujung presinaptik akson, kemudian disimpan di vesikel sampai disekresi. Nah, bila ada perubahan sementara pada potensial elektrokimia sepanjang akson, maka baru akan dirilis. Nah, neurotransmitter ini akan cepat di metabolisme atau di lisis di katabolisme, di mana prekursor dari asam amino untuk sintesis neurotransmitter secara de novo harus tersedia secara kontinu. Asam amino itu diperoleh dari makanan yang Anda makan. Jadi kalau pada anak-anak yang kekurangan asam amino atau dari makanan ya, protein ya, asam amino itu protein bisa dari protein hewani ataupun protein nabati, di mana ada asam amino esensial ya, masih ingat ya? Di mana ada asam esensial dan non esensial. Nah, ada asam amino ini harus disintesis dan harus tersedia. Kalau tidak tersedia, maka neurotransmitter tidak akan terbentuk. Akibatnya akan terjadi gangguan. Ini adalah struktur dari beberapa neurotransmitter asetilkolin. Ini ada gugus metilnya ya. Kemudian ada yang berupa asam amino ya tadi ya. Ada glutamat, ada glisin dan dopa. Ini kalau glutamat, ini ada gugus amina ya amin karena di asam amino. Ini juga ada glisin, ada gugus amina. Kemudian biogenik amin, ini ada GABA, dopa, dopamin, norepinefrin, epinefrin, serotonin, dan histamin. Ini bentuknya, strukturnya GABA, kalau ini serotonin, kalau ini histamin. Kemudian yang dalam bentuk peptida ada beta endorfin, metil dan leukoenkepalin, tiroliberin, gonadoliberin, GnRH ya, substan P, somatostatin, angiotensin 2, kolesistokinin, dan sebagainya ya. Ini yang tiroliberin ya strukturnya. Kemudian ada yang derivat purin. Anda sudah masuk di blok DMS kan? Ada purin dan pirimidin, ada ATP, ADP, AMP, dan adenosin. Ini bisa digunakan juga sebagai sumber energi. Kita lanjut ke masing-masing dari neurotransmitter. Kita ke
asetilkolin. Asetilkolin pertama kali ditemukan oleh Louis ya pada tahun 1921. Ini merupakan neurotransmitter di junction neuromuskular, jadi antara otot sinyal untuk di sekitar di otot ya, yang mengirimkan sinyal dari saraf motorik ke serabut otot sehingga terjadi kontraksi serabut otot. Jadi sarafnya ke serabut otot. Nah, sebelum dilepas, asetilkolin disimpan dalam vesikel dekat zona aktif pada membran presinaptik. Ini sesuai dengan karakteristiknya ya. Dan memiliki saluran kalsium 2+ yang membuka saat ada potensial aksi. Kalau kalsium 2+ masuk dan memicu fusi vesikel dengan membran plasma, maka asetilkolin dilepaskan ke celah sinaptik ya, seperti yang secara umum tadi ya. Kalau ada potensial aksi atau ada rangsang ya, maka kalsiumnya akan salurannya terbuka, kalsiumnya masuk sehingga akan terjadi pembukaan vesikel. Ini adalah struktur asetilkolin, ini kolin binding site-nya, ini aktivitas katalitiknya ya, ini aktif site-nya. Kemudian ini peripheral binding site, ini aktif site dari ya. Nanti kalau aktif site ini adalah celah yang akan bekerja pada saat berikatan dengan reseptor. Untuk sintesis dari asetilkolin, asetilkolin ini disintesis dari kolin. Kolin ini dari makanan yang kita makan. Dan ada penambahan gugus asetil dari asetil-CoA yang dikatalisis oleh enzim kolin esterase. Jadi kan menjadi asetilkolin. Jadi ini adalah kolin strukturnya dan ini adalah asetilkolin. Ini untuk mendapatkan asetil-CoA-nya ini ya. Enzim yang mengkatalisis adalah kolin esterase sehingga akan terbentuk asetilkolin ya. Ini digabung. Jadi strukturnya seperti ini, asetilkolin. Nah, untuk pelepasannya ketika saraf menerima impuls sampai ke ujung akson presinap, jadi dari ujung akson presinapnya dia akan nempel ke vakuola terminal sehingga terjadi perubahan potensial aksi membran. Nah, potensial aksi membran ini akan mengakibatkan terjadinya pembukaan dari kalsium channel. Pembukaan kalsium channel ini kalau pintunya terbuka tentu ion kalsiumnya akan masuk ke dalam vakuol tempat penyimpanannya dan masuk ke dalam celah sinaptik cleft tadi ya. Nah, selanjutnya akan terjadi pembukaan maka asetilkolinnya akan dilepaskan. Selanjutnya asetilkolin kalau sudah dilepaskan di celah sinap dia akan berikatan dengan reseptor possinap, nempel di reseptor possinap sehingga terjadi respon biologis. Respon biologisnya apa? Tergantung dari impuls atau impuls atau rangsangan yang diterima tadi, kontraksi kah atau melakukan aktivitas apa. Nah, itu kalau sudah berikatan, maka juga akan ada suatu proses penghentian. Setelah sekresi asetilkolin berhenti, maka asetilkolin ini akan dinonaktifkan. Enzimnya namanya asetilkolin esterase. Kalau yang tadi sintesisnya adalah kolin asetil transferase. Jadi transfer. Kalau ini mentransfer asetilnya ke dalam kolin. Kalau ini adalah asetilkolin esterase, diesterifikasi ya, jadi dipecah-pecah yang terdapat di membran possinap. Atau asetilkolin berdifusi menjauh sinaps. Jadi kalau dia berdifusi menjauh sinaps, dia tidak bisa bertemu dengan reseptor di possinap karena kejauhan ya. Jadi sehingga tidak bisa berikatan dengan reseptor.
Nah, ini ya sama seperti yang tadi. Ini kalau asetilkolinnya ada impuls ya, kalsiumnya ada, kemudian membuka gerbang kalsium, kalsiumnya masuk. Ini kalsium terjadi difusi, dia akan masuk ke dalam vakul-vakul ini ya. Ini kalau ini nempel di ini di membran sel akan terjadi eksositosis, di sini di sekresi di celah sinaps atau sinaptik cleft, dan ini akan bereaksi atau berikatan dengan reseptor. Nah, kalau sudah berikatan dengan reseptor akan terjadi reaksi atau aksi suatu aktivitas sesuai dengan impuls yang ada. Ini ya, reseptor asetilkolin ada dua, ada reseptor nikotinik dan ada reseptor muskarinik. Nanti untuk bagaimananya Anda bisa belajar bagaimana perbedaannya di fisiologinya. Jadi kalau asetilkolin yang nikotinik reseptor berikatan dengan natrium, kalau yang muskarinik ini beda lagi ya, dia harus dengan G protein. Setelah dia bekerja, maka harus dikatabolisme atau asetilkolin ini supaya tidak bekerja terus-menerus. Nah, katabolisme asetilkolin ini bisa di sinaptik cleft atau celah sinap. Nah, kalau sudah dia sinapnya selesai, tidak ada lagi, maka neurotransmitter ini akan dihidrolisis ya. Jadi asetilkolin ditambah H2O oleh enzim asetilkolin esterase menjadi kolin, H dan asetat. Nah, kalau sudah maka dia akan terjadi pemecahan. Kemudian kalau vesikel-vesikelnya itu sudah kosong karena sudah disekresi, maka akan disintesis lagi asetilkolin tadi diisi lagi, disintesis lagi. Jadi supaya terjadi keberlanjutan. Jadi pada saat terjadi impuls langsung ada. Jadi tidak boleh kosong. Jadi terjadi dynamic steady state ya. Terjadi dipakai, dikeluarkan, diganti dengan yang baru. Begitu seterusnya dalam keadaan jumlahnya yang tetap sama. Ya ini sih sama sih dengan yang tadi ya. Ini asetil bereaksi dengan kolin menjadi asetilkolin, dipacking di vesikel, disimpan ya. Kemudian bila ada kalsium, dia akan buka gerbang, di mana vesikelnya ini nempel ke membran sel, dia akan dilepaskan asetilkolinnya. Kemudian asetilkolin ini bisa bereaksi dengan reseptor, maka akan timbul aksi ya. Nah, asetilkolin ini bisa dihambat atau diinhibisi oleh kurare. Jadi, kalau ada orang dikasih kurare, maka dia akan jadi seperti lemas ya. Kemudian asetilkolin ini harus didegradasi. Ini asetilkolin dengan air akan diubah menjadi kolin dan asetat. Asetatnya bisa direuptake, kolinnya juga direuptake untuk disintesis lagi menjadi asetilkolin. Jadi begitu seterusnya tubuh kita itu mempersiapkan mempersiapkan di repacking lagi. Muter terus berubah suatu siklus. Nah, ini kolin esterase tadi dihambat oleh suatu neurotoksin ya. Asetilkolin esterase dihambat oleh neurotoksin sehingga asetilkolinnya ini tidak bisa terkatabolisme. Nah, ini bisa terjadi kayak seperti kejang atau kaku ya. Kita lanjutkan ke serotonin atau 5-HT. Kelainan serotonin berimplikasi terhadap beberapa jenis gangguan jiwa, mencakup ansietas ya, depresi, psikosis, migrain, gangguan fungsi seksual, gangguan tidur, gangguan kognitif,
dan gangguan makan ya. Gangguan makan itu bisa makannya banyak atau bisa makannya tidak mau makan. Banyak tindakan dalam perawatan gangguan jiwa dengan jalan mempengaruhi sistem serotonin tersebut. Fungsi utamanya adalah dalam pengaturan tidur, persepsi nyeri, mengatur status mood, dan temperatur tubuh, serta berperan pada perilaku agresif atau marah ya. Jadi ini kalau serotonin sama dengan yang tadi, disintesis, kemudian disimpan dalam bentuk vakul, kemudian kalau ada sinyal atau impuls, dia akan disekresikan, disekresi di sinaptik cleft, bereaksi dengan reseptor serotonin akan menimbulkan aksi, tapi sebagian ada di reuptake atau dimasukkan kembali. Nah, kalau sudah, dia juga sebagian akan di katabolisme. Nah, indolamin ini merupakan monoamin neurotransmitter. Jadi, serotonin 5-HT ini merupakan contoh dari indolamin ya. Indolamin itu lebih secara ini grupnya. Kalau serotonin ini contohnya yang ada di dalam indolamin. Ini diproduksi di nukleus Raphe di batang otak. Nah, ini terkait dengan suasana hati, bisa agresi ya, bisa orang cepat marah, itu mungkin serotoninnya banyak. Dan memiliki efek besar pada sistem saraf pusat dan neuron entrik. Neuron entrik ini di perut ya. Nah, sebagai vasokonstriktor kuat dan meningkatkan motilitas saluran cerna ini ya, neuron entrik. Jadi beberapa serotonin di usus bukan dari neuron, tapi dari sel kromatofin, enterokromafin, mirip dengan kromafin di medula adrenal yang menghasilkan adrenalin atau epinefrin. Jadi kalau terjadi peningkatan serotonin, maka terjadi peningkatan motilitas saluran cerna. Jadi kayak mulus-mulus begitu ya, atau kebelet buang air besar. Untuk sintesis serotonin dari 5,6,7,8 tetrahidrobiopterin ya. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4 ini hidrogen ya, hidrobiopterin. Ini nomornya. Kemudian dia bereaksi dengan triptofan, akan dikatalisis oleh enzimnya namanya triptofan 5 hidroksilase. Ada asam yang merupakan suatu enzim, maka akan terbentuk 78 dihidrobiopterin. Ya, dihidro karena ada tinggal nomor 7 dan 8. Tinggal nomor 7 dan 8 saja, yang ini sudah 5,6-nya sudah hilang, di mana akan terbentuk ini hanya 2 tadi menjadi H2O ini. O2-nya yang tadi tambahnya nempel di sini menjadi 5 hidroksi L-triptofan. Kemudian 5 hidroksi L-triptofan ini akan mengalami dekarboksilasi, akan membentuk serotonin. Namanya hidroksitriptofan. Kalau dari hidroksitriptofan, dekarboksilase enzimnya. Jadi namanya enzimnya hidroksitriptofan dekarboksilase, ada akhiran ase, ini merupakan suatu enzim. Karena dekarboksilase, dia akan melepaskan CO2 karboksilat ya. Oke, untuk sintesis, sedangkan degradasinya serotonin ini melalui 2 reaksi, yaitu reaksi oksidasi. Pertama, ini reaksi oksidasinya berupa 5 hidroksitriptoamin ditambah O2 dan H2O akan diubah menjadi 5 hidroksi inodol 3 asetaldehid. Enzimnya namanya monoamin oksidase. Ya, monoaminnya dioksidasi jadi menjadi hidroksi inodol 3 astaldehid. Kemudian terjadi proses dehidrogenase ya. Ini oksidasi, ini memasukkan O2-nya, menggunakan O2-nya. Kemudian proses kedua adalah dehidrogenase, di mana 5 hidroksi inodol 3 astaldehid akan diubah menjadi 5 hidroksi inodol asetat. Enzimnya aldehid
dehidrogenase. Ini mestinya ada dilepaskan H2 ya. Selanjutnya ke neurotransmitter yang lain yaitu katekolamin, strukturnya mirip katekol, contohnya adalah dopamin, adrenalin, dan noradrenalin. Sifatnya tidak larut air, ini contohnya adrenalin dan noradrenalin, jadi kalau tidak larut air, dia akan lebih sulit masuk ke dalam membran. Diproduksi di otak, jaringan saraf lain sebagai neurotransmitter, dan di kelenjar adrenal sebagai hormon. Bedanya kalau di neurotransmitter harus disintesis oleh kelenjar saraf, kalau sebagai hormon dia di kelenjar hormonal atau adrenal, itu contohnya ya. Kemudian sama terakumulasi di gelembung sekretori di vesikel tadi dan dilepas secara eksositosis, dan beberapa obat dan obat-obat terlarang akan menghambat neurotransmitter katekolamin. Ini adalah sintesis katekolamin, konversi tirosin ya, dari tirosin menjadi adrenalin atau epinefrin. Ini membutuhkan 4 langkah berurutan ya. Ini tirosin diubah menjadi L-dopa atau L-hidroksifenilalanin. Enzimnya namanya tirosin hidroksilase. Ini hidroksilasi cincin ya. Ini bereaksi juga dengan O2 tetrabiopterin menghasilkan H2O dihidrobiopterin hidroksi ya. Hanya berpindah ya. Ini menjadi H2O. Ini ya. Hanya pindah ke sini H2O. Kemudian L-dopa akan diubah menjadi dopamin. Enzimnya namanya dopa dekarboksilase. Aromatik L-amino acid dekarboksilase ya. Namanya sama ini ya. Dopa dekarboksilase atau namanya aromatik L-amino acid dekarboksilase. Ya, proses yang kedua ini ya, dekarboksifikasi, terjadi pelepasan CO2, dekarboksilasi. Kemudian selanjutnya dopamin ini akan diubah menjadi norepinefrin atau noradrenalin. Ini juga proses hidroksilasi ya, di mana dopamin ini bereaksi dengan O2 dan asam askorbat akan membentuk norepinefrin atau adrenalin dan terbentuk H2O dan dihidroksaskorbit asid. Ya, masih terjadi proses hidroksilasi. Dopamin beta hidroksilase. Kemudian norepinefrin ini akan diubah menjadi epinefrin atau adrenalin. Bereaksi dengan ya, norepinefrin bereaksi dengan S-adenilmetionin membentuk homocysteine dan epinefrin. Enzimnya adalah feniletanolamin N-metiltransferase. Perhatikan di sini akan terjadi pemindahan gugus metil ya, dari metionin ini gugus metilnya ya. Jadi makanya namanya feniletanolamin N-metiltransferase. Metilnya ditransfer di ikatan NH ini. Jadi tirosin adalah prekursor langsung dari katekolamin, dan tirosin hidroksilase ini ya, enzim ini merupakan enzim pengendali atau pembatas laju dari biosintesis katekolamin. Jadi kalau ada obat yang menghambat tirosin hidroksilase, maka dia akan menghambat semua proses yang di bawahnya. Kemudian sintesis katekolamin, tirosin dari makanan atau disintesis dari hati, dari asam amino esensial fenilalamin ya, oleh fenilalanin hidroksilase. Jadi bisa dari makanan atau disintesis dari asam amino esensial. Jalur biosintesis katekolamin, hidroksilasi cincin tirosin oleh tirosin hidroksilase menghasilkan dihidroksifenilalamin atau dopa ya. Ini sama dengan yang tadi kan tadi dalam bentuk gambar jalurnya ya. Kemudian dekarboksilasi dopa membentuk dopamin dan membentukkan piridoksal fosfat. Dopamin ini transmitter utama dalam sistem dalam saraf
yang menghubungkan inti dari ganglia basal di otak dan akan mengontrol gerakan volunter. Nah, ditemukan pada jalur sistem limbik otak yang terlibat dalam respon emosional. Kerusakan sistem dopaminergik ini berhubungan dengan schizofren. Dan kalau di perifer, dopamin menyebabkan vasodilatasi dan secara klinis digunakan untuk merangsang aliran darah di ginjal dan mempunyai fungsi penting pada pengobatan gagal ginjal. Kemudian kita lanjutkan ke noradrenalin atau norepinefrin. Ini transmitter utama dalam sistem saraf simpatis, transmitter untuk saraf postganglionik, dan juga neuron yang mengandung norepinefrin di SSP, terutama di batang otak. Adrenalin atau epinefrin diproduksi di medula adrenal pada jantung, paru, lebih aktif daripada norepinefrin. Ini akan menyebabkan aliran darah kembali dari kulit ke otot skeletal. Memiliki efek stimulasi penting pada metabolisme glikogen di hati, ya. Kalau adrenalin ini akan meningkatkan glikogenolisis. Selanjutnya ke glutamat sebagai transmitter stimulator atau pengaktifasi di sistem saraf pusat. Lebih dari setengah sinapsis di otak bersifat glutaminergik. Kalau GABA merupakan transmitter penghambat yang paling penting dalam SSP, ya. Tadi pembagiannya ada yang inhibitory atau penghambat, ada yang excitatory, ya. Ini yang menghambat. Dan glisin adalah neurotransmitter penghambat dengan efek di sumsum tulang belakang dan sebagian dari otak. Metabolisme glutamat dan sintesis gamma aminobutirat atau GABA. Selanjutnya ke GABA atau gamma aminobutirat merupakan neurotransmitter inhibitory, didegradasi dan disintesis melalui reaksi GABA-Sham. Pada jaringan otak, GABA dan glutamat merupakan neurotransmitter excitatory. Kalau dopamin tadi inhibitor, ya. GABA diaptik oleh astrosit dan diubah menjadi glutamin. Anda tahu glutamat dan glutamin itu bisa diubah. Dan pada neuron excitatory, glutamin diubah menjadi glutamat dan direpackage atau dibentuk ulang pada vesika sinaptik. Ya, jadi glutamin dan glutamat itu sering diubah menjadi suatu glutamin atau tergantung dari kebutuhannya. Pada neuron inhibitory, glutamin diubah menjadi glutamat dan kemudian menjadi GABA yang disimpan dalam vesika sinaptik, ya. Kalau sintesis GABA dari glutamin ini menjadi glutamat, enzimnya namanya glutaminase. Sedangkan kalau glutamat menjadi GABA, enzimnya adalah asam glutamat dekarboksilase. Kalau glutaminase, ya, untuk bentuk glutamat. Kalau glutamat menjadi GABA, asam glutamat dekarboksilase. Nah, ada sintesis, ada degradasi. Jadi kalau GABA-nya sudah cukup, maka dia akan didegradasi. GABA diubah menjadi glutamat lagi. Enzimnya namanya GABA transaminase, ya, memindahkan gugus amina. Glutamat akan diubah menjadi glutamin. Enzimnya namanya glutamin sintesis atau glutamin sintase, karena dia akan sintesis glutamin. Ini secara resume, ya, dari metabolisme GABA. Ini di GABA neuron, di GABA neuron, ini di glutamat neuron, ini di sel glia. Nah, asalnya kan dari glutamin, ya, glutamin ini bisa diangkut ke glutamat neuron, bisa diangkut ke glutamin, ke GABA neuron, ya, glutaminnya ini. Jadi glutamin ini bisa diubah menjadi glutamat, kemudian glutamat ini dikeluarkan di eksositosis. Glutamat ada di pembuluh darah, dia bisa masuk ke dalam sel glia. Glutamat ini akan diubah menjadi glutamin, atau glutamat ini bisa disintesis dari sini, ya, pembentukan dari
asam suksinat pada proses siklus asam sitrat menjadi alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat ini bisa mengubah menjadi glutamat. Sedangkan kalau di sini glutamin menjadi glutamat dan glutamat diubah menjadi GABA dan GABA bisa disekresikan masuk ke synaptic cleft, dia bereaksi dengan GABA reseptor. Kalau ini glutamatnya bisa bereaksi dengan glutamat reseptor, baru terjadi reaksi. Ini sama sih, ini GABA-shannya ya. Ini GABA-shan secara umum, di mana GABA ini bisa disintesis dari delta pyrrolin atau dari plorin dan poliamin. Ini GABA kemudian menjadi suksinyl semialdehid, diubah menjadi suksinat, suksinat diubah menjadi oksaloacetat. Ini dalam proses siklus asam sitrat. Kemudian oksaloacetat diubah menjadi alfa ketoglutarat, dan alfa ketoglutarat ini bereaksi dengan glutamin membentuk glutamat. Ya, begitu juga ini glutamat bisa diubah menjadi glutamin dengan penambahan glukosamina. Oh, ini sama dengan yang tadi ya. Ini di sel astrosit, ini sama ya. Lamin sama dengan yang gambarnya, ini cuman lebih berwarna-warni. Nah, ini sama. Bentuknya aja yang berbeda. Oke. Kita lanjutkan dengan nitrit oksid. Ini gas beracun yang tidak stabil. Bukan gas beracun yang membuat langsung mati ya, enggak ya. Nah, neurotransmitter ini non-konvensional, jadi tidak ini khusus. Diproduksi dan dilepaskan oleh neuron, tetapi tidak disimpan dalam vesikel ya. Beda, dia karakteristiknya beda. Kalau yang ini harus disimpan dalam vesikel. Kemudian berdifusi melintasi sel membran ke dalam ruang ekstraseluler. Kalau tadi kan dia harus berdifusi di sinaptic cleft, kalau ini berdifusi langsung menembus sel membran masuk ke dalam ruang ekstraseluler dan dapat diperoleh secara eksogen. Nanti kalau Anda makan arginin bisa disintesis menjadi nitrit oxide ya. Dibuat tidak aktif dengan mengubah menjadi NO2 dan CO2 di inaktivasi. Kemudian dalam sistem saraf otonom dan enterik atau usus ya, NO dihasilkan dari arginin ya, arginin sudah saya sebut tadi, arginin oleh nitrit oxide sintase. Jadi kalau ada obat-obat kadang yang mengandung arginin untuk ini akan diubah menjadi nitrit oxide, enzimnya namanya nitrit oxide sintase NOS yang memerlukan tetrahidrobiopterin. NO terlibat dalam relaksasi pembuluh darah dan otot poros usus, jadi itu jadi relaksasi pembuluh darahnya melebar dan pengaturan produksi energi di dalam mitokondria. Di otak, NO mungkin memiliki peran dalam pembentukan memori dan pembentukan NO yang berlebihan akan menyebabkan neurodegeneratif yang terkait dengan penyakit Parkinson dan Alzheimer berarti. Jadi NO ini tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit. Kalau tidak terlalu sedikit jadi vasokonstriksi, kalau terlalu banyak berlebihan dia akan mengakibatkan terjadi penyakit neurodegeneratif. Jadi semuanya itu harus yang sedang-sedang saja. Oke, aduh waktunya sudah pas ya 50 menit. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya stop share dulu. Ada pertanyaan mungkin? Ya, 50 menit ya waktunya. Pas. Istirahat 10 menit. Ada pertanyaan mungkin?